Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Florencia Dimali, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 12 Kota Kupang. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Fasilitator saya, Bapak Melkianus Curohi, dan Ibu pengajar praktik, Ibu Meike Paulus. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, terjadi peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Pengertian dari PSE. Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, yakni kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengetahuan tentang ilmu KSE, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan bagaimana cara mengintegrasikannya dalam kurikulum menjadi berkembang. Pencapaian penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Ada 3, yakni peningkatan 5 KSE, lingkungan belajar yang suportif, dan peningkatan sikap pada diri sendiri, respek, dan toleransi terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional ini adalah peningkatan perilaku positif. Lingkungan belajar yang suportif adalah pengurangan perilaku negatif dan peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, yakni pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa. Dan pencapaian penerapan pembelajaran sosial emosional yang berikut adalah well-being, yakni kesadaran penuh mindfulness. Kesadaran penuh atau mindfulness ini meningkatkan KSE, kesadaran diri, pengelolaan diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan sosial, dan kesadaran sosial. Selain itu, keterampilan dalam implementasi KSE, komunikasi efektif dan manajemen kelas menjadi meningkat, sementara sikap menjadi lebih empatik dan inklusif, mendukung lingkungan belajar yang suportif dan responsif terhadap kebutuhan murid. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antar pembelajaran modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak, 1.4 tentang budaya positif, dan 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antara modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, PSE mendukung pendidikan holistik sesuai dengan prinsip yaitu Ing Madya Mangun Karsa, dengan akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan KSE. Saya akan mengimbaskan dan menerapkan pembelajaran KSE kepada rekan sejawat, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara lebih mendalam dan membentuk tim pendukung untuk memastikan kesejahteraan peserta didik. Keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.1 tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada nilai dan peran guru penggerak, PSE memperkuat keteladanan guru dalam empati dan kepemimpinan, di mana pembelajaran KSE mampu membuat seorang guru menyadari dan memahami nilai-nilai dan perannya sebagai guru penggerak.
Ketika seorang guru mampu menyadari nilai dan perannya, maka ia akan mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memupuk nilai-nilai dan karakter profil pelajar Pancasila, baik melalui pembelajaran eksplisit integrasi dalam praktik mengajar maupun penciptaan iklim kelas dan penumbuhan budaya positif. Yang berikut adalah keterkaitan antara pembelajaran pada modul 2.2 dengan modul 1.1 tentang visi guru penggerak. Sesuai dengan visi guru penggerak, PSE mendukung pendidikan berkelanjutan dan inovatif dengan fokus pada karakter dan keterampilan sosial emosional. Melalui PSE dan pendekatan inquiry apresiatif Bagja, kita akan mampu menggali nilai-nilai positif yang ada dalam diri siswa. Nilai-nilai positif tersebut dapat kita jadikan misi dan nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya dalam sekolah. Penerapan visi tersebut akan terwujud melalui pembelajaran sosial dan emosional yang kita laksanakan sehingga membentuk profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Pada budaya positif, PSE membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung melalui hubungan saling menghormati. Melalui PSE, baik guru maupun siswa mampu mengeksplor potensi diri mereka sehingga mampu menciptakan budaya-budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Ketika budaya positif sudah terwujud, maka tujuan pendidikan menciptakan profil pelajar Pancasila akan terwujud. Dan yang terakhir adalah keterkaitan pembelajaran pada modul 2.2 dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, PSE memastikan pendekatan individual dan inklusif yang mengoptimalkan potensi setiap murid. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakter kelasnya. Pengintegrasian PSE dalam pembelajaran serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah membantu guru dalam mengidentifikasi karakter kelasnya. Hal ini tentunya sangat berguna dalam penentuan strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan diterapkan di kelasnya. Keterkaitan antara modul pada pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 hingga 2.1 yakni pembelajaran berdiferensiasi, semua ini membantu guru yang mampu memberikan pendidikan menyeluruh dan berpusat pada murid. Yang berikut ada 3 pertanyaan lanjutan seperti yang tertulis. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan murid. Dan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE hanya berkaitan dengan pengembangan karakter murid. Sehingga di dalam kelas, fokus utama saya adalah pada aspek akademis, yakni pada penyampaian materi pembelajaran saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE juga sangat penting di lingkungan untuk mengetahui kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam memulai pembelajaran, serta membentuk lingkungan belajar yang positif dan mendukung kesejahteraan psikologi murid dan guru. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah yang pertama, 5 kompetensi dasar sosial emosional atau KSE, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang timbul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada saat kondisi sekarang yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan yang sebenarnya telah ada pada diri manusia tanpa perlu diajarkan atau ditumbuhkan. Dan yang ketiga, kesadaran psikologi atau well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki lingkungan yang baik, dan memiliki tujuan hidup. Yang berikut adalah perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama adalah bagi murid.
Saya akan mengintegrasikan dan membudayakan pembelajaran sosial emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya, pembelajaran dilaksanakan secara individu dan kelompok dengan seimbang agar mampu mengembangkan 5 KSE, mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop, menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam pembelajaran sehingga murid merasa ada ketertarikan dan ikatan yang kuat terhadap pembelajaran. Dan yang kedua, bagi rekan sejawat. Bagi rekan sejawat, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan KSE. Saya akan mengimbaskan penerapan pembelajaran KSE kepada rekan sejawat, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara lebih mendalam, membentuk tim pendukung yang terdiri dari guru, orang tua, dan konselor untuk memastikan kesejahteraan peserta didik terjaga. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Demikianlah hasil koneksi antar materi saya pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul sebelumnya. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.